maka bersiwaknya kudu niat. Kalau kagak ada niat, nggak dapat ganjaran. Main gosok gigi, gosok aja saban hari. Alangkah ruginya berapa puluh tahun tuh ganjaran terbuang sia-sia. Kita harus niat, nawaitul istiyaka sunnatan lillahi ta'ala. Maka siwak ini diajarin, gosok ke kanan, kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah tengah. Siwak nama. Habis itu doa, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lithati wa sabbit bihi lahati wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Babul wudu'i. Adapun ini yaitu bab menerangkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan wudu, sunnah-sunnah wudu, tata cara wudu, fardu-fardu wudu, batal-batal wudu, makruh-makruh wudu, dan seterusnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu. Jikalau sekiranya tidaklah bahwa aku memberatkan atas umatku, niscaya ku perintahkan umat itu dengan bersiwak disertai pada tiap-tiap wudu. Akhrajahu Malik wa Ahmad. Telah meriwayatkan hadis ini oleh Imam Malik dan Imam Ahmad. Wa sahahu Ibnu Khuzaimah, dan menghukumi sahih ini hadis oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan, dan menyebutkan ini hadis oleh Imam Bukhari sebagai hadis ta'liq yang perawinya dibuang. Tidak disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Wallahu a'lam. Segini dulu. Saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini kita akan membedah babul wudu. Kata yai kita, ini hadis berbicara tentang wudu. Wudu diambil dari kata-kata wadu'a minal wido'ah bimanal husni wal bahjah. Wudu itu secara bahasa artinya indah, cemerlang, ceria. Sebab dengan orang sering berwudu, maka akan bercahaya batin dan lahirnya, sehingga menjadi indah dan ceria adanya. Sedangkan wudu dalam terminologi agama
adalah isti'malul ma'i ala a'dha'in makhsusatin biniyatin. Wudu itu menggunakan air pada anggota yang ditentukan oleh agama, dimulai dengan niat. Itu wudu. Bicara wudu, saudara, mulai disyariatkan, diwajibkan pada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Senin tanggal 27 bulan Rajab setahun sebelum hijrah ke Madinah, yakni pada malam diwajibkan solat Lailatul Isra wal Mi'raj. Tapi wudu ini syariat yang lama, bukan baru. Nabi-nabi terdahulu juga sama, kalau solat kudu wudu. Tandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya'i min qabli. Ini adalah wudu'ku dan wudu'nya para nabi sebelumku. Artinya wudu dari zaman dahulu kala sudah diajarkan. Hanya yang istimewa khusus pada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah gurrah dan sunnah tahjil. Seperti dalam Sahih Muslim, kata Nabi, antumul gurrul muhajjalun faman istata'a an yutila gurratahu falyaf'al. Kalian itu bercahaya wajahnya, tangan dan kakinya. Siapa mampu mengerjakan sunnah gurrah, kerjakan. Nanti di depan sunnah gurrah, wajah ini bagaimana melewati daripada yang pokoknya, yang wajibnya. Itu wudu. Saudara, wudu ini berbicara hukum ada 4. Karena kita ini kajian hadis hukum, maka hukum wudu itu ada 4. Bisa saja wudu itu wajib, bisa saja wudu itu sunat, bisa saja wudu itu haram, bisa saja wudu itu makruh. Tidak ada wudu mubah dalam pandangan hukum Islam. Kapan wudu itu wajib? Di antaranya mau sholat dan semisalnya, mau tawaf, itu wajib wudu. Kata Allah dalam Al-Quran pada surat Al-Ma'idah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wudu itu wajib kalau mau sholat. Itu berarti hukum wudu wajib. Kedua, wudu itu hukumnya sunat. Kapan wudu itu sunat? Banyak. Contohnya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Bila mana wudu itu sudah dipakai sholat. Kita udah sholat maghrib umpamanya, ngaji di masjid itu sampai isya, belum batal wudu kita, tapi masuk waktu isya, maka sunat hukumnya wudu lagi. Namanya tajdidul wudu. Zahir Quran, ya ayyuhalladzina amanu
idza qumtum ila sholati faghsilu. Zahir Quran sama ada batal, sama ada tidak batal. Meski begitu nanti di tafsirnya Jalalain aja yang kecil, ay wa antum muhdisuna faghsilu wujuhakum. Jadi tajdid wudu, memperbaharui wudu, artinya wudu lagi. Asal udah dipakai sholat, wudu itu kayak kadaluarsa, begitu. Jadi wudu laginya tuh sunat. Hukum wudu lagi itu tajdidul wudu, hukumnya sunat. Tapi ingat, kalau udah dipakai sholat. Yang ketiga, makruh. Wudu dibenci Nabi. Bisa itu. Hukum makruh. Yang bagaimana tuh wudu yang makruh? Wudu tajdidul wudu yang belum dipakai sholat. Baru juga kelar wudu sampai kaki. Sholat belum, wudu lagi. Belum dipakai sholat, wudu lagi. Apa enggak boros nih sama air? Mana enggak pernah ngisi kotak amal lagi? Habis tuh, boros, israf. Pakai sholat dulu, baru wudu. Baru wudunya sunat. Kalau belum dipakai sholat, makruh. Wudu laginya makruh. Habis kaki belum juga keluar tempat wudu, wudu lagi. Ntar belum keluar wudu lagi lah, kapan sholatnya ini? Makruh. Wudu begini nih, makruh. Keempat, saudara, haram. Wudu tuh bukannya dapat ganjaran, dapat dosa. Bukannya dapat pala, dapat palu. Wudu. Bila wudu itu haram? Kapan wudu itu haram? Semisal lagi men perempuan, masih men, wudu, dosa, haram. Kalau lagi men, kecuali udah mampet, udah berhenti, belum mandi, wudu, sunat. Wudunya si men nih, perempuan yang men nih. Tapi kalau masih men, haram. Namanya tala'ub biddin, mempermainkan agama. Udah dibilang haram, dia kerjain juga, muraghaman li syariah, ngancurin syariat. Itu wudu. 4 hukumnya. Tapi pertemuan ini, hadis pertama ngomongin wudu, yai kita akan ngomongin sunnah wudu dulu. Berbicara tentang siwak. Kata yai kita, hadis pertama dari judul babul wudu, berbicara tentang siwak. Seakan-akan tuan musannif, pengarang kitab Bulughul Maram, menjelaskan bahwa siwak salah satu daripada sunnah wudu. Tandanya ditaruh di bab wudu siwak ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu. Saudara, kata Nabi, andai saja tidak membuat berat umatku, kuwajibkan wudu. Kuwajibkan bersiwak setiap berwudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin umat yang sayang kepada umat. Pribadinya rahmat, ajarannya rahmat,
dan misi segalanya rahmat. Itu Nabi. Nabi enggak mau membuat sulit, susah umatnya, sehingga perkara yang dipandang berat oleh Nabi, Nabi tidak minta diwajibkan nama Allah. Enggak diwajibkan nama umat oleh Nabi karena bakal berat. Semisal siwak setiap wudu, padahal di dalam siwak itu begitu banyak manfaat, baik manfaat dari aspek agama maupun manfaat dari aspek duniawi maupun manfaat dari aspek ukhrawi. Siwak tidak diwajibkan oleh Rasulullah karena kasihan nama umat. Nanti kalau enggak dikerjakan dosa, nambah dosa dari yang ada aja dosa sudah banyak, nambah dosa lagi. Itu betapa sayangnya Rasulullah kepada umat. Maka hadis ini, saudara, menerangkan tentang disyariatkan dalam Islam bersiwak. Bahkan para ulama menjelaskan hadis tentang siwak lebih dari 100 hadis, hampir mencapai batas mutawatir, saking pentingnya siwak ini, saudara. Apa sih siwak? Siwak itu, saudara, ada dua pengertian. Menurut bahasa, siwak itu adalah alatud dalki, alat untuk menggosok, mau gigi mau bukan gigi, namanya siwak bahasa Arabnya. Namun dalam terminologi agama, saudara, siwak itu adalah isti'malu udin au nahwihi fi tandhifil asnani wa ma haulaha taqarruban ila Allah Ta'ala. Siwak itu adalah menggunakan kayu atau semacamnya kayak sikat gigi pada membersihkan gigi dan sekitarnya semata-mata niat ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut siwak. Hadis ini Nabi menyatakan, la amartuhum, niscaya ku perintahkan wajib bersiwak. Zahirnya kaya wajib, tapi nabinya mengawali, andai enggak bikin berat. Nabi sayang sama umat, khawatir berat, jadi tidak diwajibkan, hanya siwak hukumnya sunnah. Dari hadis ini kita bisa ambil bahwa siwak itu hukumnya sunnah. Dalam satu hadis Nabi menyampaikan, as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirrabb. Siwak itu membersihkan daripada kita punya mulut dan membuat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Nabi sangat sayang kepada umatnya, tidak ingin memberati umat, sehingga siwak tidak jadi wajib, hanya sunnat hukumnya. Dua, la amartuhum bis siwak,
niscaya saya perintahkan umat dengan bersiwak. Perintah apa ini? Asalnya perintah wajib. Al-amru idza tajarrada anil qarinah unsuri falil wujub. Redaksi perintah, bila tidak ada qarinah yang memalingkan, maka maknanya wajib. Cuman ada qarinah, kata Nabi, laula an asyukka, andai kagak bikin berat, jadi wajib. Karena Nabi pandang bikin berat, enggak wajib. Sehingga siwak hukumnya sunnah. Sunnah. Lalu kapan waktunya siwak? Secara umum siwak itu hukumnya sunat kapan saja, mau siang, mau malam, mau habis makan, mau bukan makan, mau wudu, mau bukan wudu. Secara umum siwak ini hukumnya sunnah, kecuali di dalam mazhab Syafi'i, nanti ada hadis di depan, sedang puasa. Kalau dari dohir hadis enggak ngomongin maukah dia puasa, mau dia tidak puasa, sunnah siwak. Tapi ada hadis yang menerangkan la khalufu famis shaim atyabu indallahi ta'ala min rihil misk. Sungguh bau mulutnya orang berpuasa lebih harum di mata Allah ketimbang daripada bau kasturi. Maka kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an, di dalam mazhab Syafi'i, bagi orang berpuasa sesudah gelincir daripada matahari, dohor bahasa kita, makruh bersiwak, makruh, karena akan menghilangkan sesuatu yang bernilai tinggi di mata Allah. Habis dohor makruh sampai terbenam matahari, siwak makruh. Jadi enggak sunat bagi orang berpuasa. Yang ketiga, ma'akuli wudu'in. Siwak ini saudara hukumnya sunat, dan sunatnya bukan sekedar sunat karena memang siwak ini secara umum sunat kapan dan dimanapun. Maka ada beberapa tempat yang siwak itu hukumnya amat sangat sunat, disebut sunat muakkad. Dan ini Nabi memberi tegas pada hadis ini, ma'a kulli wudu. Salah satunya adalah ketika kita mau wudu. Yang keempat, hadis ini umum. Ketika wudu, kapan itu? Di wudunya, tempatnya. Ulama berbeda-beda. Pengarang daripada Bulughul Maram menaruh di awal sebelum tata cara wudu. Itu menunjukkan siwak itu sunnah wudu sebelum berwudu. Berarti kalau sebelum berwudu, sebelum cuci tangan, sebelum ghuslul kaffain, basuh tangan, di situ tempatnya. Demikian Imam Romli dari ulama-ulama besar Mesir di dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj, bahwa siwak itu sunat posisinya dalam wudu sebelum berwudu, yakni sebelum cuci tangan.
sebelum cuci tangan. Jadi sebelum cuci tangan kita bersiwak dulu. Alatnya apa? Alatnya nih, siwak nih, apa saja yang bisa menghilangkan kotoran gigi. Apa saja. Mau tisu, mau daun-daunan kek, yang penting janjinya yuzilu, menghilangkan kotoran gigi. Tapi yang paling afdol adalah kayu arok. Kayu arok adanya di Arab tuh, arok nama pohon. Itu paling gede ganjaran bersiwak. Kayu arok dibasahi dah pakai air. Saya bawa enggak ini? Ada kayaknya. Nah ini namanya kayu arok. Di Arab itu mau haji Guru Najib tahun ini tanggal berapa berangkat? 28. Di Arab tuh banyak dijual di pinggiran, ada yang seikat gede. Seikat gede itu bukan kayu arak, bukan begitu. Seikat gede ada 50 sereal, itu masal kayu doang. Jadi orang dagang cincin yang dipajang itu yang jelek-jelek, yang dipajang tuh yang murah-murah. Kalau yang bagus, batu mulianya itu adanya di laci, bener nggak? Di laci itu mahal tuh, yang di laci, yang dipajang murah-murah. Itu begitu. Kayu arok begitu, dia nggak bakalan dijual iketan, dijualnya batangan. Atu bisa 5 real karena dia lembut. Kayu arak. Sikat gigi boleh, itu sikat gigi tuh jadi. Tapi tinggian kayu arak, bagaimana tinggian kayu arak? Enggak lawan. Sebab seratnya yang membuat Allah. Seratnya yang membuat. Siapa yang buat ininya nih? Siapa yang buat? Allah yang buat. Seratnya. Itu seratnya yang namanya sikat gigi yang buat siapa? Ya manusia, mau ngurusnya Oral-B, Pepsodent, apalah namanya. Itu orang tuh yang nempelin. Kalau ini yang nempelin Allah, maka dalam dunia formula susu yang paling tinggi nggak ada lagi ASI. Karena yang menformulakan Allah langsung. ASI tetap yang terbaik. Apa tuh ASI? Air susu ibu. Itu kalau saudara panggil orang tuanya ibu. Kalau saudara panggil orang tuanya mama, Asma. Air susu mama. Ya itu begitu. Maka yang benar orang dulu. Apalagi teman kita panggil dia ibunya bunda, Asbun. Air susu bunda, itu begitu. Udah ibu aja, ASI itu. Itu begitu. Ini namanya kayu arak. Megangnya begini. Megangnya aja diajarin, megang sikat gigi. Rasulullah ajarin, jempol di bawah, kelingking di bawah, 3 jari telunjuk, jari tengah, jari apa ini manis di atas. Diajarin. Kalau kita gosok gigi sih dari dulu, tapi nggak pakai cara-cara, emang kita nggak ngaji. Muslim berserah diri, maknanya dibatasi kehidupannya oleh aturan. Kalau pengen tidak dibatasi oleh aturan, pilih jadi kafir. Dari 6.666 ayat, kafir tidak diatur pri kehidupannya. Tapi Muslim, apanya aja diatur. Udkhulu fis silmi kafah, diatur tata kehidupan, bukan saja ibadah, zakat, puasa, kayak wudu, kehidupan berbangsa bernegara, apanya aja diatur. Muslim itu begitu, karena tunduk sama Allah. Ikatan keimanan itu dicontohkan oleh Nabi, namanya bersiwak.
bersiwak. Jadi dalam pandangan Imam Ramli bahwa siwak ini sunnah di luar wudu, seperti judul bab kitab kita, nampaknya begitu. Sehingga siwak dulu, baru cuci tangan. Bila ini yang saudara ikuti pendapatnya di dalam memahami hadis Rasulullah ini, maka bersiwaknya kudu niat. Kalau kagak ada niat, nggak dapat ganjaran. Main gosok gigi, gosok aja saban hari, nggak ada ganjaran. Alangkah ruginya berapa puluh tahun tuh ganjaran terbuang sia-sia kerjaannya, nggak niat ibadah. Wong siwak ini adalah menggunakan alat kayu dan semacamnya, semacam gosok gigi, ada sikat gigi, niatnya ibadah, sehingga ada niat. Kita harus niat nawaitul istiyaka sunnatan lillahi ta'ala. Wis bahasa Indonesia aja, kita menghafal bahasa Arab puyeng. Aku niat gosok gigi, aku niat bersiwak, sunnat karena Allah Ta'ala. Ada ganjarannya bersiwaknya tuh, ada ganjarannya bersiwaknya tuh, ada ganjarannya. Dari mana? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ada ganjaran. Nawaitul istiyaka sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat bersiwak sunnat karena Allah Ta'ala. Dapat ganjaran. Bersiwak. Kudu niat tuh. Kalau di wudu, kalau posisi siwaknya sebelum cuci telapak tangan, basuh telapak tangan. Yang kedua, karena bahasa nabinya ma'akuli wudu, bersama. Bersama itu berarti udah di tengah. Kalau bersama, jalan bareng. Kalau jalan bareng berarti posisinya sudah wudu. Apa tuh sudah wudu? Sesudah basuh telapak tangan, sebelum kumur-kumur. Ini kalimat ma'akuli wudu. Bunyi hadis tuh, memahami ma'a al-ma'iyah. Di mana ma'iyah ini? Maka ma'iyah ini, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, dan begitu juga ulama-ulama lain, posisi siwak ini adanya sesudah cuci tangan, sebelum kumur. Kalau di situ posisinya, maka siwaknya tidak perlu niat. Karena sudah niat waktu basuh telapak tangan, aku niat mengerjakan sunnah-sunnah wudu. Nawaitu ada'a sunanil wudu. Sehingga ini udah masuk pada bagian wudu. Jadi posisi bersiwak dalam wudu ada dua pendapat. Yang pertama, sebelum wudu, artinya sebelum cuci tangan, berarti kudu ada niat. Yang kedua, sesudah cuci tangan sebelum kumur. Dari hadis ini juga ma'a kuli wudu, maka enggak perlu niat. Kalau di situ, ini kita ngomongin wudu, Di luar ini nanti kita ngomongin niat, ya tentu ada niat gitu. Dalam berbicara wudu, siwak, maka siwak ini diajarin, gosok ke kanan, kanan dulu, karena Nabi itu suka kanan, ke kanan. Ini siwak nih, ke kanan, bagusnya dibasahin dengan air biar rada lembut. Gosoknya ke kanan. Jadi nawaitul istiyaka sunatan lillahi ta'ala, aku niat bersiwak sengaja. Kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah, tengah. Siwak nama. Sunnah bersiwak. Habis itu doa. Diajarin doa kalau habis gosok gigi. Biasanya kalau habis gosok gigi doa enggak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah umur segini belum baca doa. Kita baca doa. Ayo doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bayyid
bihi asnani. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lithati wa sabbit bihi lahati wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan siwak ini ya Rabb, putihkan gigiku, kuatkan gusi-gusiku, karena betul baca Quran kita kalau giginya copot repot. Begitu, berkahi padaku. Doa, enggak pernah baca doa. Waduh, rugi amat itu ya. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi litsati wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Begitulah kalau kita bersiwak. Apakah indah kuli wudu doang? Karena judul bab siwak ini bab wudu, maka siwak sunnah wudu. Tapi saudara, di luar ini masih ada sunnah-sunnah bersiwak. Kapan? Ketika mau sholat. Bahkan sholat 2 rakaat pakai siwak lebih gede daripada 70 rakaat tanpa siwak. Siwak ganjarannya gede. Pakai baju juga nggak apa-apa kalau nggak ada mah. Boleh. Yang penting alat bisa menghilangkan kotoran gigi. Ketiga, ketika kita bangun tidur, sunat bersiwak. Ini yang muakkad. Jadi pertama ketika mau wudu, kedua ketika mau sholat, ketiga ketika kita bangun dari tidur. Mana lagi? Keempat, ketika kita habis makan yang berbau busuk, ya bawang putih mentah, itu apa namanya, sunat daripada bersiwak. Sunat. Jadi di antara sunat kita bersiwak, satu ketika kita habis wudu, mau wudu. Kedua ketika kita mau sholat. Ketiga ketika kita bangun dari tidur. Keempat ketika berubahnya mulut kita dengan makan sesuatu yang berbau busuk, atau sesudah kita diam yang lama. Kelima ketika kita membaca Al-Quran dan semacamnya, baca hadis, baca kitab. Ini sunat daripada kita berwudu, bersiwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila bangun tidur menggosok beliau, dia punya mulutnya, lidah dengan bersiwak. Itu Nabi. Karena tidur itu diam yang lama akan berubah daripada kita punya bau mulut. Bagaimana alatnya ini kalau dengan jari telunjuk kasar, kapalan, tahu kapalan enggak? Boleh enggak? Para ulama bilang tidak hasil. Kalau dengan jari, kudu pakai alat lain. Bagaimana kalau jari telunjuk teman kita? Jarinya teman kita kasar, boleh enggak? Ama agama boleh, hasil. Cuman ama dia boleh apa kagak? Ama dia. Karena bukan tangan sendiri, boleh. Cuman ama dia kayaknya enggak boleh kayaknya. Ini orang kaya yang kayak begini nih. Orang kaya, dia punya karyawan. Pakai begitu tuh, begitu. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengata tidak hasil dengan jari tangan sendiri.
Berarti maknanya kalau jari tangan orang lain boleh siwak, cuman ama dia boleh apa kagak, ya itu urusan dia tuh begitu. Singkatnya, siwak adalah sunnah. Caranya mulut sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Itu begitu dalam kita bersiwak. Hadis ini ditaruh di nomor 1 sebelum ngomongin tata cara wudhu, menunjukkan bahwa pengarang kitab Bulughul Maram mengatakan siwak sunnah wudhu posisinya sebelum cuci telapak tangan. Tapi kalau saudara dengar ada ulama sesudah cuci telapak tangan, maknanya sebelum kumur posisinya. Perbedaan ini akan menentukan pada niat dalam bersiwak ketika wudhu. Kalau sebelum cuci tangan niat bersiwak, kalau sesudah cuci tangan tidak perlu niat, udah include begitu. Kayak tawaf umroh, udah niat ihram, udah tawaf aja, udah include di niat sono, meski dia rukun, include begitu. Ini diantara makna dari hadis yang kita bisa ambil, dan masih banyak sebetulnya ajaran-ajaran ini, tapi saya kira sekelumit ini bisa kita fahami dari hadis, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu. Ini saudara, kalau Imam Ahmad wajib, kalau nggak bersiwak wudunya nggak sah. Berat, coba kan sholat kita gak sah ya kan. Maka kata Nabi, andai enggak memberati, berat, karena wudhu ini bakal kesolatin. Maka madhab Syafi'i ini sunnat bersiwak, dan juga jumhur ulama mengatakan siwak ini adalah hukumnya sunnat setiap mau wudhu. Dan banyak sekali lah sunnah-sunnah siwak ini ditulis oleh ulama-ulama fikih, tapi kajian kita nggak mau dipanjangkan. Mudah-mudahan dapat difahami apa yang telah kita bedah dari hadis nomor 1 pada babul wudu dari Bulughul Maram ini. Wallahu alam. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilahkan. Wallahu alam. Ya, baik. Waalaikumsalam. Baik, dengan sikat gigi ya boleh saja kita pakai pasta, pakai odol, nggak apa-apa. Jadi dengan pakai odol kita pegang kanan dulu, kita niat dulu, nawaitul istiyaka sunnatan lillahi ta'ala, di hati aja dah, aku niat bersiwak sunat ajaran Rasulullah, ngamalin ajaran Rasul, maksudnya sunat tuh begitu, karena Allah Ta'ala. Baru kita gosok gigi kanan dulu, atas bawah, kiri atas bawah, nabinya begitu. Selesai doa, Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lissati wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Biar kita rapihan jadi muslim. Masa orang-orang soleh aja, para ulama-ulama yang kayaknya surga mendekat banget sama dia kayak begitu, kalau gosok gigi, masa kita yang kayaknya surga nggak jelasin, pengen sih masuk surga, masa kemudian kita sembarangan? Boleh saja kita pakai pasta gigi, silahkan saja, tidak mengapa, begitu, boleh dan boleh. Cuman bedanya kalau semacam kayu siwak ini adalah itu bisa dipakai ketika kita mau sholat. Kalau gosok gigi, apalagi sholatnya terawih, mana 20 rakaat lagi, itu orang pada bawa ember semua Pak,
ke masjid, kayaknya banjir itu masjid. Begitu 2 rakaat gosok gigi, 2 rakaat gosok gigi, 2 rakaat gosok gigi. Jadi kalau gosok gigi masuk pada kategori siwak. Siwak tidak sama percis dengan gosok gigi, kurang lebih gitu. Dengan sikat gigi itu begitu maknanya, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Iya, baik. Baik, terima kasih. Saya luput tuh neranginnya. Terima kasih. Mau puasa wajib, mau puasa sunat, bila mana kita sedang berpuasa sesudah zuhur, dengan perubahan dari pagi sampai zuhur itu mulut itu tidak enak baunya, maka sesudah zuhur dia makruh gosok gigi. Sampai makruhnya ya sampai adzan maghrib, sampai puasa rapi, makruh. Begitu, makruh. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah? Iya, baik. Kalau sudah segini kita baca Fatihah.